Dua kali sudah pengaruh narkoba kembali menyandra musisi kawakan Faris Rustamunaf. Setelah pernah menjalani hukuman 8 bulan kurungan penjara pada 2007 silam, 6 Januari lalu, Faris RM harus digiring lagi oleh pihak berwajib karena kasus yang sama. Narkoba rupanya belum beringsut 100% dari kehidupan musisi yang populer di era 80-an itu. Tertangkapnya Faris RM untuk kedua kalinya ini seakan membangkitkan. Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Cinta Iko bukan karena dirinya, tapi saya mencintai dia karena Allah, udah itu aja. Nama Saiful Jamil belakangan seperti sukses menjadi magnet dan bahan perbincangan, bukan karena sikapnya yang ceria atau karyanya yang mempesona, melainkan ia pandai mengurai misteri. Ya, misteri cinta Saiful Jamil memang memikat dan selalu menjadi bahan perbincangan. Dan kali ini, Bang Ipul kembali menarik perhatian massa lewat kedekatannya dengan seorang chef cantik bernama Aiko Sarwesri. Tak ayal, kabar ini pun sukses mencuatkan nama Saiful Jamil sebagai newsmaker di awal pekan ini. Saya nggak tahu apakah saya akan berjodoh sama Eko, tapi saya tetap meyakinkan diri sampai benar-benar ada jawaban kalau saya tuh nggak berjodoh sama dia, gitu. Tapi kalau masih belum ada jawaban saya tidak berjodoh sama dia, saya tetap terus kejar. Cinta. Aku bilang enggak. Kenapa? Kalau aku bilang cinta dalam waktu yang singkat itu akan cepat hilang. Respect, iya. Mulai sayang, iya. Tapi kalau cinta enggak lah. Terlalu cepat untuk mengungkapkan cinta. Sebagai seseorang yang dikabarkan tengah terbuai rayuan sang pujangga, nama Aiko bukanlah yang pertama kali. Pasalnya jauh sebelum Aiko, Saiful telah menebar pesona cerita cintanya dengan beberapa artis dangdut seperti Melinda, Indah Sari, Fitri Karlina, hingga yang terakhir, presenter Rina Nose. Bak kisah cinta karet sana-sini lengket, pada akhirnya kisah itu melarung begitu saja tanpa jejak dan kepastian. Namun demikian, kisah cinta itulah yang kian menjadikan sosok Saiful kian mentereng di jagat hiburan tanah air. Lantas, benarkah jika kabar kedekatan ini hanyalah sebuah sensasi semata demi mendongkrak popularitas Bang Ipul dan Aiko? Menjawab seperti itu kan nggak boleh dong, ya nggak? Nah, bukan, beda dong Mas. Kalau rekayasa itu membuat sesuatu. Menanggapinya ya positif lah. Maksudnya kalau memang dia mau serius ya. Aku juga nggak ada target. Ada sih target. Cuma aku bilang ya ikutin aja jalannya. Nggak terlalu yang ngoyo banget. Gitu. Jadi aku nanggapinnya positif. Kalau dia memang mau serius dan mau ngejalanin dari di atas ya udah jalanin aja. Enjoy aja, happy aja. Orang mau ngomong apa, bilang apa, aku sih sabodo ting, udah bodo amat gitu. Bilang, aku mau sih lebay semua segala macam gitu. Aku kan rame kan nih. Lebay mungkin di panggung ya, tapi kalau misalnya lagi ngobrol gitu enggak. Saya mencintai Iko bukan karena dirinya, tapi saya mencintai dia karena Allah, udah itu aja. Makanya kan gini, jangan pernah mencintai seorang manusia itu melebihi apapun. Jadi nanti kalau seandainya waktu kita berharap, kita kepengen ketemu sama keluarga, tiba-tiba dia ada jadi kecewa. Saya nggak terlalu mencintai dia dengan maksudnya dengan dirinya yang 100%. Ini saya udah sedih begini gitu. Tapi ya terus terang saya tidak pernah yang namanya mem-PHP-in perempuan, tidak pernah. Mencuatnya kabar jika kedekatan Saiful dan Aiko hanyalah sensasi belaka, lantaran hingga kini bukti keseriusan cinta belum juga ditunjukkan Ipul kepada Aiko dengan belum bertandangnya Duda Dewi Persik ini ke kediaman orang tua Aiko. Lalu mengapa Ipul tak kunjung bertandang ke rumah orang tua Aiko jika sesungguhnya Aiko adalah wanita yang digadang-gadang akan Saiful nikahi di 2015 ini menggantikan sosok almarhumah Virginia Anggraini. Itu adalah planning saya sebagai manusia. Saya bilang saya kepengen menikah, tapi semua tetap keputusannya di tangan Allah. So far sih kalau memang serius pasti ada ya dari kita berdua tuh pasti ada. Cuma kan kalau untuk katanya orang sampai ngelamar kayak gitu kan ya
aku memang selalu ngomong sama dia berawal dari ketemu orang tua aja dulu. Aku bilang kalau udah orang tua iya, kita mau pacaran mau apa ke depannya enak, aku bilang. Bukannya saya memaksakan diri dia untuk mencintai saya, enggak. Tapi saya pengen tahu jawaban komitmen dia kalau dia tuh juga kepengen juga menjadi istri saya. Ya kan memang kan saya baru dekat sama dia sekarang. Saya tahu rumahnya di Puri. Nanti kalau saya memaksakan diri, kemana, 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 cari alamat, ntar saya alamat kali ya. Jika riak cinta antara Saipul Jamil dan Chef Aiko santer dikabarkan sebagai pendongkrak popularitas, maka cinta Oneng Diana Riyadini kepada Faiz Rustam Munaf adalah sejati adanya. Namun benarkah jika 2 kali tersandung kasus narkoba, Oneng merasa dibohongi oleh Faris? Dan seperti apa di saat Oneng harus menjelaskan permasalahan ini kepada buah hatinya yang berada di Belanda? Kisah selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Celeb on Cam. Dua kali sudah pengaruh narkoba kembali menyandra musisi kawakan Faris Rustam Munaf. Setelah pernah menjalani hukuman 8 bulan kurungan penjara pada 2007 silam, 6 Januari lalu, Faris RM harus digiring lagi oleh pihak berwajib karena kasus yang sama. Narkoba rupanya belum beringsut 100% dari kehidupan musisi yang populer di era 80-an itu. Tertangkapnya Faris RM untuk kedua kalinya ini seakan membangkitkan lagi duka di hati istri tercinta Oneng Diana Riyadini. Bagaimana tidak, 7 tahun silam ia pernah merasakan hal yang sama. Berharap sang suami jera dari pengaruh obat-obatan terlarang, justru kenyataan pahitlah yang harus diterima Oneng. Untuk kedua kalinya, sang suami jatuh di lubang yang sama. Benarkah lantaran dibohongi sang suami yang akhirnya menyulut amarah Oneng terhadap Faris? Dan seperti apa curahan hati Oneng seputar kasus narkoba yang didera suaminya? Ya kecewa pasti ya, kecewa pasti tapi eh, benci sih tidak pasti ya. Yang ada justru malah ya apa ya mungkin kecewa itu aja sih, kecewa itu aja gitu. Tapi saya juga sadar bahwa siapa lagi sih yang ini ya, yang membantu ya, maksudnya bukan membantu. Bisa aja saya juga nggak pusing gitu aja, tapi seperti di sisi lain kadang-kadang saya juga udah deh nggak usah diurusin gitu. Tapi di sisi lain juga siapa lagi yang ngurusin gitu kan nggak. Jadi saya ngikutin ini aja lah, ngikutin gimana perasaan saya gitu. Saya kali ini saya pengen ngurusin ya saya ngurusin. Nanti saya emang lagi sibuk atau apa saya juga nggak ada keharusan gitu untuk saya ini. Yang penting saya juga udah titipkan pada pihak-pihak yang memang aku pernah salah dan semuanya telah. Rasa cinta menguatkan Oneng Diana untuk senantiasa mendampingi sang suami. Kekuatan cinta pasangan ini sepertinya diuji dalam 2 kali kasus hukum yang sama. Meski ada amarah, namun ketegaran tetap ditunjukkan Oneng di hadapan anak-anaknya. Lewat sambungan telepon genggam, Oneng berbagi kabar dengan kedua anaknya, Fenski dan Fenska, yang tengah berada di negeri Belanda. Ia sadar inilah ujian yang harus dihadapi di awal tahun 2015. Halo? Halo? Hey, fans. Hey, baru bangun? Enggak. Sorry. Tadi si ayah pengen bicara sama Fenski. Pengen bicara sama Fenska gitu, tapi sekarang Bunda udah pulang. Handphone Bunda juga rusak, Nak. Handphone Bunda mati semuanya. Apa enggak tahu, tiba-tiba mati aja. Tiba-tiba mati jadi Bunda enggak bisa hubungan sama semua nih. Gitu, ini lagi baru mau dibawa ke ini pakai handphonenya tante Nini tadi sama Mode nemenin Bunda kan ke itu rehabilitasi. Terus ayah pengen ngomong sama Fenski gitu, bukan Bunda mau ya, tapi ayah sendiri yang tanya ke Fenski. Mungkin juga ayah udah tenang, udah maksudnya udah Fenski gimana nanyanya gitu. Bunda juga bilang ya baik-baik. Ya Bunda Fenski baik-baik, tapi Fenski juga Bunda bilang Fenski
banyak membuka ininya Bunda deh, bahwa ya seperti yang Fancy kemarin bilang sama Bunda itu. Ngerti nggak? Tepatnya ada